Saudariku yang dimuliakan Allah, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Nabda bil barakatillah, ya, kita memohon kepada Allah keberkahan di pagi hari yang mulia ini. Kita akan belajar tentang sebuah surah di dalam Al-Qur'anul Karim yang terletak pada juz 29, yaitu surah Al-Qalam. Dan kita tahu surah Al-Qalam ini merupakan surah yang pertama-tama turun, ya, di antara surah-surah yang pertama turun, ya, di antaranya adalah surah Al-Alaq, surah Al-Mudaththir, surah Al-Muzammil, dan surah Al-Qalam. Dan surah Al-Qalam ini kalau kita lihat di mushaf maka terdiri dari 52 ayat. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Qalam ini merupakan surah Makkiyah, karena surah yang pertama-tama turun atau diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat apakah surah Al-Qalam ini turun setelah surah Al-Alaq atau setelah Al-Muzammil. Maka pendapat yang terkuat bahwasanya surah Al-Qalam ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi, bahwasanya surah Al-Qalam ini turun setelah surah Al-Muzammil. Tapi masih dalam golongan surah-surah awal-awal yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai di ayat yang pertama. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan huruf al-muqatta'ah. Al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, yaitu dalam lafal nun. Ini adalah sebuah kata di mana Allah Subhanahu wa taala sering kali di dalam Al-Qur'anul Karim, bukan hanya dalam surah Al-Qalam, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membuka awal-awal surat dengan huruf-huruf muqatta'ah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah dengan lafaz alif lam mim. Diingat ya teman-teman, bacanya alif lam mim, bukan alama, ya, tapi alif satu-satu, lam mim. Atau juga di surah Yasin, ya, maka bacanya bukan yasa tapi yasin. Satu-satu hurufnya disebut, ya. Dan ini nanti kalau teman-teman belajar di ilmu tajwid maka akan didapati di pembahasan mad, ya, di tempat pembahasan mad nanti teman-teman akan dapati belajar tentang cara membaca huruf-huruf muqatta'ah. Baik. Nah, para ulama mengatakan apa arti huruf-huruf muqatta'ah? Huruf nun misalnya dalam surah Al-Qalam. Para ulama berbeda pendapat. Ahli tafsir berpendapat, ada yang mengatakan bahwasanya huruf nun itu memiliki makna. Ada yang mengatakan huruf nun itu adalah huruf yang tidak memiliki makna. Dan pendapat yang terkuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnul Qayyim. Beliau berdua berpendapat bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah, kenapa Allah turunkan huruf-huruf muqatta'ah? Karena tujuannya adalah untuk mengingatkan tentang kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Ya, subhanallah. Jadi hurufnya Al-Qur'anul Karim, ya, hurufnya saja mengandung mukjizat. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya di antara mukjizat Al-Qur'anul Karim, di antara dari hurufnya saja sudah mengandung mukjizat yang tidak ada di dalam syair-syair Arab, ya. Insyaallah nanti teman-teman bisa belajar kembali, ya, tentang mukjizat-mukjizat Al-Qur'an dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nun wal qalami wama yasturun, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan, ya, wal qalami wama yasturun. Allah bersumpah dengan huruf waw. Ini adalah di antara cara bersumpahnya orang Arab, ya, cara bersumpahnya dalam bahasa Arab. Ini biasanya kalau kita akan bersumpah, ya, biasanya didahului dengan waw. Misalnya wallahi, ya, wallahi demi Allah, ya. Ketika Allah mengatakan wal qalami berarti artinya adalah demi qalam. Perbedaannya kalau kita bersumpah hanya boleh bersumpah
dengan nama Allah, ya, karena kita sebagai hamba Allah bersumpah hanya yang dipakai adalah hanya dengan namanya Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan juga ketika dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yaitu matahari dalam sebuah lafaz wasyamsi. Atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang telah Allah ciptakan dengan sebutan wal-laili, ya. Terkadang Allah juga bersumpah dengan waktu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Asr wal 'asri. Ya, coba lihat. Wasyamsi wal laili wal 'asr. Ini semuanya didahului oleh huruf waw, dan huruf waw ini menandakan adalah cara bersumpah di dalam bahasa Arab. Dan kita perlu ketahui saudariku, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka ini menunjukkan perkara yang begitu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya al-qalam, pena, ya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan pena kita bisa belajar. Dengan pena kita bisa mengenal Al-Qur'an. Dengan pena kita bisa mengenal wahyu-wahyu atau sunnah-sunnah yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pena kita bisa kenal sejarah. Dengan pena seseorang bisa membuat sebuah perjanjian. Dan ini diantara keutamaan pena dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pena kepada manusia, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan ya, kalau tidak ada pena yang Allah ciptakan, maka kita tidak akan bisa mengenal Islam. Kita tidak akan bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, ulama-ulama, ya, sebagaimana ulama Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, ya, Imam Malik, semuanya mereka menulis dengan pena. Ya. Maka ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pena, harus kita syukuri. Karena banyak orang-orang di luar sana yang mereka tidak mampu untuk membeli pena. Ya. Jadi pena yang kita pegang ini teman-teman, pena yang untuk kita catat, ini adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita tulis semuanya akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Maka hati-hati ketika seseorang diberikan nikmat dengan pena, gunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang Allah ridai. Nah, kemudian di sini ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qalam, dengan pena, maka di lain surah, yaitu di surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang pentingnya membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Para ulama tafsir mengatakan kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq digabung dengan ayat wal qalami wa ma yasturun, ini seakan-akan, ya, Islam menunjukkan, ya, ketika surah Al-Alaq misalnya kita tadabburi ayatnya wal qalam dengan surah Al-Qalam, ini kita tahu bahwasanya Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu, subhanallah. Dan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pena, maka sesungguhnya pena ini termasuk sarana untuk kita mengungkapkan perasaan, ya. Kan ada orang-orang itu yang kalau mengungkapkan perasaan, dia mengungkapkannya dengan kata-kata. Ada juga yang mengungkapkannya dengan tulisan, ya. Dengan tulisan dia ungkapkan kata-kata tersebut, ya. Dan dengan tulisan pula dia bisa membuat sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang mudarat. Maka para ulama pernah mengungkapkan bahwasanya al-qalam, pena itu adalah di antara ahadul lisanain, di antara dua lisan, ya. Di barang siapa yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat pena,
maka berhati-hatilah dengan apa yang ia tuliskan. Termasuk pada zaman sekarang teman-teman, ya tulisan kita yang kita tulis, baik itu di dunia maya, di buku tulis kita, di catatan kita, maupun di HP kita, ataupun tulisan yang kita share ya di layar medsos kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita menulis sesuatu, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik secara matang apakah tulisan yang akan saya tulis ini bermanfaat atau justru tulisan yang saya tulis ini adalah sesuatu yang membawa bahaya bagi yang lainnya. Sama halnya dengan ketika kita ingin berucap. Ketika kita ingin berucap, maka kita pikir berulang kali, ucapan kita ini bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat kita ucapkan, kalau tidak bermanfaat maka kita tarik dan tidak jadi kita ucapkan. Ya. Dan al-qalam teman-teman, kata al-qalam atau pena ini adalah awal ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan. Jadi pertama kali Allah ciptakan dari makhluknya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini adalah al-qalam, pena. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada pena, ya, tulislah. Maka pena mengatakan, apa yang harus aku tulis wahai Rabbku? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qala uktubil qadar makana wa ma huwa kain ilal abad. Tulislah takdir, berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Subhanallah, ya, ini adalah sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan pena. Ya, jadi pena itu adalah makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan, dan dengan pena manusia bisa Allah hantarkan ke dalam surganya, dan dengan pena pula manusia bisa dijerat ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik, kemudian di sini dikatakan bahwasanya al-qalam di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan al-qalam di sini adalah pena yang ada di Lauhil Mahfuz ya untuk mencatat takdir saja, atau pena yang dipegang oleh malaikat, atau pena yang secara umum ya. Maka Ibnu Katsir lebih memilih bahwasanya yang dimaksud dengan pena di sini adalah maknanya umum, yaitu mencakup pena yang dipegang oleh kita semuanya, dan pena yang dipegang oleh malaikat, serta pena yang ada di Lauhil Mahfuz. Ini pendapat yang terkuat yang telah dipegang oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Maksudnya apa-apa yang telah dituliskan oleh pena tersebut, maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mintai pertanggungjawabannya. Kemudian ayat yang kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan orang gila. Ya, bukan orang gila. Dan ketika ada kata ma di dalam Al-Qur'an, kemudian diikuti di ayat tersebut, dalam satu ayat tersebut dengan kata ba, ya, maka di dalam bahasa Arab itu menunjukkan sebuah penafian. Artinya memang benar-benar tidak ada, benar-benar tidak terjadi. Nah, contoh misalnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca, ya, wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Alaq. Ya, ketika itu malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad iqra, wahai Muhammad bacalah. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Jawaban beliau adalah ma ana biqari. Wahai Jibril, aku sama sekali tidak bisa membaca. Di sini ada kata ma, kemudian setelah itu disertai dengan kata biqari, ba, maka artinya adalah menafikan. Berarti Rasulullah SAW memang Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan untuk tidak bisa membaca. Dan kenapa Rasulullah SAW tidak bisa membaca, itu ada hikmah di dalamnya. Ya, kalau Rasulullah SAW bisa membaca, bisa menulis, maka orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang manusia yang menuduh Nabi Muhammad dengan sesuatu yang tidak-tidak pasti akan mengatakan ini adalah Al-Quran adalah buatan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah
kalamullah, ya bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, orang-orang kafir Quraisy ya, ketika dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, mereka memberikan gelar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Namun tiba-tiba ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau wahyu dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan diri beliau adalah seorang utusan, memproklamirkan dirinya sebagai nabi, maka ketika itu orang-orang Quraisy langsung memberikan julukan yang membuat dada Nabi begitu sesak. Di antara julukan yang ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi kita Muhammad SAW dituduh sebagai orang gila, Nabi kita Muhammad SAW dituduh sebagai dukun, Nabi kita Muhammad SAW dituduh sebagai penyihir, Nabi kita Muhammad SAW dituduh sebagai pendusta. Lihat, mereka menuduh Nabi kita Muhammad SAW sebagai pendusta. Padahal sebelumnya orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Ya. Karena keimanan yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tidak mau mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka menuduhkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna laka la ajran ghaira mamnun." Ini adalah hiburan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kafir Quraisy ya, mereka tidak lagi mempercayai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Nabi kita Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa inna laka," dan sesungguhnya wahai Muhammad, la ajran, engkau akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang pahala tersebut tidak terputus-putus. Walaupun engkau tidak lagi melakukan sebuah amal salih, maka pahalanya akan terus mengalir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengajarkan kita sunnah, yang pertama kali mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Manusia saja yang ketika dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan memperbanyak sedekah jariyah, dengan memperbanyak belajar dan mengamalkan ilmu tersebut, dengan mengajarkan anak-anaknya dan anaknya menjadi orang-orang yang salih dan mendoakan kedua orang tuanya, ia akan mendapatkan pahala yang terus-menerus, tidak akan terputus walaupun jasadnya sudah terbujur kaku di kubur. Maka bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tentang bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya tentang Abu Bakar radhiyallahu an, kata Umar, imannya Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah orang yang beriman ya pertama-tama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Imannya Abu Bakar ini kalau ditimbang dengan imannya seluruh penduduk muka bumi ini, maka berat keimanan Abu Bakar lebih berat. Lah, Abu Bakar mendapatkan iman, mendapatkan perkara-perkara iman, ya, sesuatu kabar tentang keimanan itu dari Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Setiap kali umatnya beramal, setiap kali kita beramal, maka pahala atas apa yang kita kerjakan dari sebuah amal soleh akan sampai pula kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini adalah motivasi untuk kita semuanya ya akhwat, untuk terus menunjukkan saudari-saudari kita kepada sesuatu kebaikan, ya, dimanapun kita berada. Karena barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Jadi kita itu beramal itu harus cerdas. Di dunia ini harus cerdas. Kita tidak mengamalkan, kita tidak mengerjakan misalnya ya. Dan kita pernah mengajarkan saudari kita misalnya untuk
membaca Al-Quran. Kita tidak baca Al-Quran karena kita mungkin punya amalan lain, ya misalnya. Maka setiap kali saudara kita belajar Al-Quran, kita dapat pahalanya. Atau misalnya jangan jauh-jauh, misalnya kita share info-info kajian, misalnya. Ya, menunjukkan teman-teman kita, saudari-saudari kita, ini loh, ada kajian tafsir misalnya. Subhanallah, kemudian suatu hari ketika kita akan masuk ke halaqah, ya, ke kajian majlis ilmu, kita berhalangan udzur. Dan teman kita yang kita tunjukkan kemarin flyer yang pengumuman untuk ikut kajian, mereka ikut kajian misalnya. Kita tunjukkan kepada 100 orang dan yang ikut misalnya 90 orang. Subhanallah, dari 90 orang itu kita dapat pahalanya. Dari 90 orang yang hadir di majlis ilmu, kita dapat pahalanya walaupun kita tidak hadir karena udzur. Ini penting bagi kita untuk kita senantiasa menunjukkan orang lain dalam kebaikan, karena sesungguhnya ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahala akan terus mengalir untuk diri kita. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, berfirman di dalam ayat yang selanjutnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya wahai Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, engkau itu benar-benar memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang agung, ya. Subhanallah, tidak ada manusia yang paling sempurna akhlaknya di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, di sini dalam ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah bersumpah dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu teman-teman, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak di mana digambarkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Masya Allah, ya. Jadi indah sekali. Kalau kita sedang sedih, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah juga bersedih, dan Rasulullah SAW tidak terlalu lama bersedih. Beliau langsung bangkit. Ketika ada yang menyakiti, mendolimi diri kita, Rasulullah SAW juga pernah didolimi oleh banyak orang, tapi Rasulullah SAW tidak membalas. Justru Rasulullah SAW membalas dengan kebaikan. Ini akhlak Rasulullah SAW. Kemudian apabila ada orang kelaparan, kita berikan makan. Ya, ini adalah akhlak yang terpuji dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita bergaul dengan anak-anak kecil dengan pergaulan yang baik, maka ini pun akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan akhlak yang baik itu teman-teman, di antara penyebab seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka perkara akhlak ini adalah perkara yang harus kita prioritaskan dalam belajar ilmu agama. Setelah tentunya kita belajar ilmu tauhid. Dan kita tahu orang-orang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kelak pada hari kiamat, dia akan duduk, ya, di sebuah majlis yang mana majlis tersebut dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua yang ada di sini yang mendengarkan kajian di pagi hari ini, saya yakin semuanya termasuk di antara orang-orang yang ingin dekat duduk majlisnya kelak bersama Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat. Hanya orang-orang pilihan yang didekatkan kepada Rasulullah SAW. Di antara mereka, orang-orang pilihan tersebut adalah yang memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata beliau, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati uhasinukum akhlaqan. Orang yang Rasulullah SAW cintai, lihat teman-teman, kita pengen gak dicintai oleh Rasulullah SAW? Pasti kita pengen, ya, semua diri kita mencintai Rasulullah SAW. Tapi belum tentu Rasulullah SAW mencintai kita. Maka kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang paling aku cintai di antara umatku, di antara kalian, dan yang paling dekat kelak kedudukannya denganku, majlisnya denganku di hari kiamatnya, di akhirat nanti, di surganya Allah Azza wa Jalla, adalah orang yang terbaik akhlaknya. Subhanallah. Di perkara akhlak, ini perkara yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai teman-teman, kita sudah lama mengenal
ilmu, kita sudah lama belajar agama ini, agama Islam, tapi ternyata akhlak kita jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhlak kita jauh dari yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ketika ada terjadi demikian kepada diri kita, maka introspeksi diri kita masing-masing, ada yang salah dengan kita, ada yang salah dengan kita. Bisa jadi ilmu yang selama ini kita cari belum membekas di kehidupan kita, ya, sehingga belum terlihat di akhlak kita, keseharian kita. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti bahwasanya nanti pada hari kiamat itu ada orang yang paling jauh ya duduknya dan justru paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Siapakah mereka? Mereka adalah 3 golongan. Perhatikan ini teman-teman. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam 3 golongan ini. Yang pertama adalah as-sarsarun. As-sarsarun. As-sarsarun itu dari kata sa'sarotan. Sa'sarotan itu dalam bahasa Arab itu cerewet. Ya, banyak ngomong, banyak bicara. Ya. Kan biasanya kalau yang seperti ini kan ditemukan di dalam diri wanita ya. Coba kita tengok deh. Laki-laki itu biasanya jarang bicara. Ya. Mereka lebih cepat mengerjakan sesuatu baru kemudian bicara. Beda dengan akhwat, beda dengan wanita. Wanita ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan banyak bicara. Maka kita pengen, kalau kita kelak pengen didekatkan kedudukan kita dengan Rasulullah SAW, maka jangan banyak bicara. Ya. Bicaralah sesuatu yang bermanfaat. Boleh banyak bicara tapi sesuatu yang bermanfaat. Kalau masalah urusan kayak gosip-menggosip ya, apalagi sekarang ada banyak sekali acara-acara ya, justru acara-acara tersebut digaung-gaungkan padahal itu adalah acara gosip, acara ghibah, acara mengadu domba ya. Dan ini semuanya para wanita, jangan kita ikut-ikutan acara tersebut ya. Jangan kita justru menjadi wanita-wanita yang mengomentari semua yang kita dengar dan kita lihat. Karena ini termasuk dari sarotan, termasuk dari banyak bicara. Dan yang kedua yang Rasulullah SAW tegaskan ya, adalah orang-orang yang kelak nanti dijauhkan majlisnya dari Rasulullah SAW adalah orang-orang yang al-mutasaddiqun, al-mutasyaddaqun. Mohon maaf, al-mutasyaddiqun, bukan so tapi shin. Al-mutasyaddiqun. Ya beda, karena kalau mutasaddiqun itu orang-orang yang berinfak. Tapi kalau mutasyaddiqun, ya mutasyaddiqun. Ya. Mutasyaddiqun ini adalah orang-orang yang mana dia senantiasa orang-orang yang dia bersumpah, ya, tetapi dia juga tidak mau untuk menepati janjinya. Ya, dia adalah orang-orang yang senantiasa kibria. Yang terakhir adalah al-mutafaqihun, adalah orang-orang yang kibria, orang-orang yang sombong. Dan ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ya. Orang yang demikian adalah orang yang Rasulullah SAW benci, dan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan sejauh-jauhnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, jadi ada sekali lagi ada 3 golongan ya. Yang pertama al-sa'sarin atau sa'sarotan. Saya biasa kalau nyebut biar gampang, sa'sarotan orang yang cerewet. Al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun ada yang mengatakan juga adalah orang yang dia tidak menepati janji. Ada yang mengatakan bahwasanya al-mutasyaddiqun adalah orang yang kalau bicara itu dilebih-lebihkan. Dan sekarang banyak ya orang-orang yang dia bicara berlebih-lebihan padahal di situ ada kedustaan. Ada kedustaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat perhatian dari khalayak ramai. Ya walaupun dengan berdusta dia dilebih-lebihkan ya. Apa yang dia dengar kemudian dia tambah-tambahkan, dan ini pas banget dengan para wanita. Wanita ini kadang kalau dapat kabar ya, kabarnya itu 1 baris, sampaikan kepada si fulanah jadi 2 baris, sampaikan lagi kepada fulanah yang ketiga jadi 3 baris, terus jadi 1 halaman. Ini wanita. Maka ketika kita lihat ya 3 orang ini, yaitu al-mutasarun, al-mutasyaddiqun, dan al-mutafaqiqun, ini adalah sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh kaum wanita. Ya. Dan hati-hati dengan sifat kibria teman-teman, dengan sifat sombong.
Karena sifat sombong ini adalah sifat yang diwarisi oleh iblis, ya. Yang iblis ketika itu diperintahkan untuk bersujud, dia tidak mau karena kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Maka hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang wal'iyadzubillah semakin sombong karena kita semakin berilmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seharusnya orang yang semakin berilmu, dia semakin tawadhu. Orang yang berilmu, dia semakin rendah hatinya. Bukan semakin menyombongkan dirinya. Karena dia tahu, paham bahwasanya ilmu yang dimilikinya itu hanyalah secuil dari kuku, ya. Ilmu Allah itu sangat luas dan kita tidak akan pernah bisa mencakup atau mempelajari semua yang Allah turunkan dari ilmu di muka bumi ini. Nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, jangan kita pernah berhenti untuk belajar karena kesombongan yang kita miliki di dalam hati kita masing-masing. Teruslah belajar karena sejatinya kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang pembelajar. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak kalian akan melihat sendiri siapa di antara yang gila, Nabi Muhammad atau kalian. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberitahukan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, bahwasanya sesungguhnya bukan Nabi Muhammad yang gila, tapi kalian yang gila. Lihat, kalian ketika mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan dipercepat azab, orang-orang kafir Quraisy, mereka senantiasa mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, percepatlah azab, hujanilah kami dengan batu dari langit. Apakah itu bukan perkataan orang gila? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara mereka, ya, mereka justru tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka justru membuat sebuah tingkah laku mirip orang gila. Mereka mendahulukan akal mereka dibandingkan dengan apa yang mereka ketahui dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu semuanya adalah orang-orang gila, sifat-sifat orang-orang gila. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya kalianlah orang gila, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan, inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semuanya, adalah zat yang paling mengetahui siapa di antara hambanya yang berhak mendapatkan petunjuk dan siapa di antara hambanya yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hidayah ini adalah sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah hidayatul taufik, karena hidayah terbagi menjadi dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad adalah hidayah petunjuk yang diberikan dari kita untuk memberitahukan kepada yang lain beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini namanya hidayatul irsyad. Dan hidayatul irsyad itu tidak akan bisa terlaksana, orang belum bisa dikatakan diberikan hidayah kecuali atas izin dari Allah, yaitu hidayatul taufik. Atas izin dari Allah dengan diberikannya hidayah taufik. Maka kita akan dapati banyak di antara kita yang sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, memberitahukan kawannya, wahai kawanku, ketika engkau melihat matamu untuk melihat drakor drama Korea, ya, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian tidak tahu bahwasanya nanti mata kalian akan dipertanggungjawabkan, akan Allah mintai pertanggungjawaban. Tapi ternyata kawan kita terus saja, ya, malam hari dihabiskan waktunya untuk menonton drakor. Berarti dia belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang memberikan hidayah, dan barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, hendaklah dia bersyukur, hendaklah dia terus berdoa dengan sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dengan doa tersebut, ya, kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa berikan keistiqomahan setelah kita mendapatkan hidayah. Maka Allah kemudian meminta kepada kita, fala tuti'il mukadzibin. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan kembali lagi mengikuti orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jal. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir Quraisy, mereka menginginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut ajaran-ajaran mereka.
Ya, mereka menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk bermudahana. Ya, tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengikuti apa yang mereka lakukan. Mereka menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau mau satu hari menyembah Tuhan kita, satu hari kita menyembah Tuhanmu. Ini yang dinamakan dengan mudahana. Jadi mudahana adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, ketika misalnya kita pengen berteman dengan seorang kawan, ya, seorang kawan yang dia jelas kawan kita itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita nyemplung karena kita pengen berkawan, karena kita pengen dapat like-nya, dapat dapat berteman dengannya, kita rela untuk mengorbankan agama kita. Ya, kita rela mengorbankan agama kita karena pengen kita dijadikan teman olehnya. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi kita itu harus memiliki prinsip yang jelas. Jangan sampai kita ikut-ikutan sebuah tradisi, sebuah aktivitas di mana kita tahu betul di situ ada larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Jangan kita mencari sesuatu yang akhirnya memasukkan kita ke dalam dosa yang lebih jauh. Hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, hanya untuk mendapatkan pujian dari kawan-kawan kita. Kalau misalnya kita melihat kawan kita bermaksiat, ya, maka kita menasehatinya. Kita coba tidak terwarnai, tapi kita mewarnai. Ya. Ini dalam urusan pergaulan. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak pernah mengorbankan agama yang telah Allah turunkan, yaitu agama Islam, hanya untuk mendapatkan kedudukan di mata orang-orang kafir Quraisy. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, wala tuti' kulla halafim mahin. Dan janganlah engkau mematuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Nah, ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, pembesar Quraisy. Di antaranya kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, kepada Abu Jahal, yang kebiasaan mereka yaitu mereka sangat-sangat suka bersumpah. Mereka sangat-sangat suka mulutnya itu bukan hanya sumpah serapah, tapi mereka juga sangat suka menghina, mencela. Ini kebiasaan orang-orang pembesar kafir Quraisy. Mereka dengan mulutnya mereka bukan mengeluarkan kata-kata yang diridhai oleh Allah, tapi justru sumpah serapah, hinaan, cercaan, semuanya dikeluarkan dari mulut mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan wahai Muhammad engkau mematuhi setiap apa yang keluar dari mulut pembesar Quraisy. Hammazim masya'im binamim. Hammaz itu adalah orang-orang yang suka mengejek. Termasuk di antaranya, hammaz ini ejekan bukan hanya keluar dari mulut, ya, tetapi dengan lirikan mata. Ini termasuk hammaz. Kan ada orang kalau mencaci atau mencela atau menghina itu bukan keluar dari lisannya. Engkau jelek bukan. Tapi termasuk di antara hinaan itu kalau kita juga lirik mata kita dengan maksud untuk menghina orang yang di depan kita. Ya, misalnya kita sedang bertiga, kita ingin menghina orang yang kedua, kita lirikan mata kita ke orang yang ketiga, itu pun termasuk dari orang-orang yang hamaz, orang-orang yang mengejek bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan mata kita. Masya'im binamim, orang yang dia keluar, ya, dari rumah masing-masing, berjalan ke sana kemari hanya untuk menebarkan fitnah, hanya untuk mengadu domba. Karena ini banyak sekali didapati dalam diri orang-orang kafir Quraisy, ya. Mereka ketika keluar ke rumah mereka, dari rumah mereka, mereka menyebarkan berita-berita hoak, berita-berita bohong, mereka mengadu domba antara satu dengan yang lainnya sehingga semuanya ribut, ya. Dan ini semuanya juga pelajaran untuk kita di zaman sekarang, jangan sampai wal'iyadzubillah kita menjadi orang-orang yang justru membuka pintu-pintu fitnah. Ingat teman-teman, tutuplah rapat-rapat pintu fitnah yang ada di depan mata kita. Karena sesungguhnya itu adalah godaan syaitan. Ya. Jangan semua yang kita lakukan di dunia ini dihabiskan waktunya hanya untuk menyebarkan fitnah. Ya. Kalau misalnya ada fitnah di depan mata kita, tutup rapat-rapat.
tutup rapat-rapat, kita jauhi pintu-pintu fitnah tersebut, kita jauhi fitnah-fitnah tersebut, kita tutup rapat-rapat dan jangan dibuka kembali. Dan fitnah itu bisa mendatangi siapapun, bahkan kepada para thalabul ilmi. Kepada para thalabul ilmi, syaitan itu sangat giat untuk menggoda anak Bani Adam, termasuk para penuntut ilmu. Maka kalau sampai ada fitnah di antara para penuntut ilmu, ya, tutup segera. Jangan biarkan syaitan mengobrak-abrik apa yang sudah ada di dalam diri seorang penuntut ilmu. Jangan kita beri celah kepada syaitan yang justru akhirnya masalahnya kecil, kemudian diperbesar dan semuanya malah jadi bubrah. Ya, kembali lagi kita ke tujuan awal untuk menuntut ilmu, bukan untuk mengadu domba satu sama lain, tapi untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dan ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, ada juga banyak orang-orang yang menghalangi perbuatan baik, ya. Orang-orang yang melampaui batas. Artinya melampaui batas adalah orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan, suka berbuat dosa. Dan kita tahu teman-teman, semua yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dari semua dosa, semua maksiat, kelak akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya di ayat ini turun berkaitan dengan perlakuan Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, Al-Walid ibn al-Mughirah adalah orang yang sangat banyak, ya, menjadi provokator orang-orang untuk terjatuh ke dalam dosa. Ya, jadi Al-Walid ibn al-Mughirah ini adalah salah satu pembesar Quraisy, di mana ketika beliau mengatakan sesuatu, semua orang itu akan mengikuti jejak Al-Walid. Ya. Taib. Kemudian di sini disebutkan utulim ba'da dzalika zanim. Juga yang berlaku kasar. Utul itu berlaku kasar, ba'da dzalika zanim, ya, dan terkenal kejahatannya. Dan ayat ini juga turun, ya, kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Karena Al-Walid ibn al-Mughirah termasuk di antara orang yang sangat terkenal kekasarannya, yang buruk akhlaknya, ya, peminum khamr, dan dia senantiasa biasa judi, ya, dan menyebarkan keburukan-keburukan di tengah masyarakat. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Walid ibn al-Mughirah. An kana dha malin wa banin. Lihat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Walid ibn al-Mughirah adalah orang yang sombong? Kenapa Al-Walid ibn al-Mughirah itu adalah orang yang kasar? Kenapa Al-Walid ibn al-Mughirah itu adalah orang yang dia banyak berbicara? Karena ternyata penyebab di antara penyebabnya adalah Al-Walid ibn al-Mughirah, dia banyak memiliki harta dan anak, ya. Sampai kita kan pernah dengar kalau ada satu kafilah datang, ya, dan itu ratusan unta, semuanya tuh milik Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Kita tengok di sirah-sirah, ya. Kalau misalnya Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, ini adalah orang yang sangat terkenal dengan kekayaannya. Ya, sangat terkenal dengan kekayaannya, sampai-sampai separuh harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu adalah milik Al-Walid ibn al-Mughirah. Maka hati-hati ketika kita diberikan harta yang banyak, diberikan anak yang banyak, jangan sampai anak-anak kita, harta kita justru membuat akhirnya kita sombong untuk menolak kebenaran. Ya, karena harta dan anak-anak itu adalah fitnah bagi manusia. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang selanjutnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat dibacakan kepada mereka, mereka akan mengatakan ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari dongeng orang-orang yang dahulu, ya, orang-orang terdahulu. Ya. Mereka mengira bahwasanya Al-Qur'an ini bukan kalamullah, tapi dongeng-dongeng yang Nabi kita Muhammad SAW belajar dari nenek moyangnya dan dibacakan kembali. Padahal jelas ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sanasimuhu 'alal khurtum, ya. Kelak ia akan kami beri tanda
Kata Allah Subhanahu wa taala, al-khurtum itu dikatakan ya, hidungnya seperti ada belalainya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti kelak akan memberikan pada orang-orang yang berdosa seperti Al-Walid ibnul Mughirah, itu wajahnya seperti ada belalainya nanti pada hari kiamat. Sehingga orang akan bisa lebih mengenali orang yang kelak nanti wajahnya itu di akhirat ya diburukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitamkan, kemudian nanti seperti hidungnya itu seperti hidung gajah ada belalainya, maka mereka adalah orang-orang yang diberi tanda yang mana ketika di dunia mereka banyak melakukan keburukan ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang musyrik Makkah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun atau ashabul jannah. Dan ayat ini teman-teman, kita bisa ashabul jannah ini kita bisa belajar lebih dalam lagi siapa pemilik-pemilik kebun yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Dan ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari dan mereka tidak mendapati hasilnya karena Allah jadikan kebunnya tersebut hitam, kelam ya. Allah kirim adab di malam harinya. Dan ini cerita ini ada di dalam Al-Quran ya, yang diantara kisah yang bisa teman-teman jadikan untuk diceritakan anak-anak kita ya adalah kisah pemilik kebun. Para ulama mengatakan bahwasanya pemilik kebun ini adalah orang-orang Yaman ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ketika ayah mereka memiliki kebun ya, maka ketika itu ayah mereka senantiasa menyisihkan hasilnya untuk orang miskin. Dan ketika ayah mereka sudah meninggal dunia ya, dan kebun tersebut diwariskan kepada anak-anaknya, ternyata anak-anaknya itu tidak seperti ayahnya. Anak-anaknya kalau panen maka hasilnya tidak diberikan kepada fakir miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengadab mereka dan mereka tidak lagi mendapatkan hasil panennya, kebunnya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ya, nanti bisa lebih dalam lagi teman-teman baca tentang kisah pemilik kebun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Rabb ketika mereka sedang tidur. Ya subhanallah, tidak ada yang bisa menolak apa yang telah terjadi ya. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kebun yang tadinya siap panen, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan api ya, dan akhirnya kebun tersebut berwarna hitam pekat ya, seperti bekas kebakaran, dan mereka tidak bisa lagi memetik hasil-hasil kebun mereka ya. Subhanallah. Ini menjadi sebuah pelajaran ya teman-teman bagi kita semuanya. Jangan pernah kita sombongkan apa yang kita miliki. Karena jika Allah sudah mengambil itu semuanya, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Semuanya dari Allah. Kita punya ilmu, semuanya dari Allah. Kita punya harta, semuanya dari Allah. Kita punya anak, semuanya dari Allah. Kemudian Allah menyebutkan fa'asbahat kasari, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita ya. Nah, Allah masih menceritakan tentang pemilik kebun ya. Di sini disebutkan fatanadaw musbihin anighdu ala harsikum in kuntum sarimin. Lalu mereka saling memanggil ya. Di pagi hari, ketika datang pagi hari, mereka saling memanggil di antara mereka, membangunkan satu sama lainnya untuk memanen hasil kebun mereka, untuk bersiap-siap memanen hasil kebunnya ya. Mereka karena ini dimiliki oleh beberapa saudara, maka mereka saling memanggil, ayo kita siap untuk memanen ya. Anikdu ala harsikum in kuntum sarimin ya. Maka mereka pun ketika di pagi hari sudah bersiap-siap untuk memanen, fantalaku wa hum yatakhafatun, dan pada hari ini ya, jangan sampai ada ketika mereka berangkat sambil berbisik-bisik di antara satu sama lainnya, alla yadkhulahan al yawma alaikum miskin.
Dan jangan sampai ya orang miskin kata mereka masuk ke dalam kebun. Saking pelitnya mereka. Saking pelitnya mereka mewanti-wanti kepada saudaranya, karena kita akan memanen hasil kebun kita, tolong jaga-jaga di sekitar pagar kebun. Jangan sampai ada orang miskin melihat apa yang kita panen dan akhirnya mereka meminta hasil panen kita. Jadi mereka berbisik-bisik. Wadau ala hardin qadirin. Dan mereka akhirnya berangkat ya pada pagi hari dengan niat dalam diri mereka menghalangi orang miskin untuk tidak bisa mengambil hasil panen mereka. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka tahu ya dan mereka melihat kebun mereka gelap gulita, kebun mereka hitam, mereka mengatakan sungguh kita itu adalah orang-orang yang tersesat atau salah jalan. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Nah, jadi orang-orang yang memilih kebun, mereka akhirnya menyadari bahwasanya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah ini insya Allah di ayat yang ke-28 ini kita akan belajar di pekan berikutnya. Mudah-mudahan PR untuk teman-teman semuanya cari lagi tentang kisah pemilik kebun, dijadikan bahasa seperti bahasanya anak-anak, dan nanti kita akan belajar bareng tentang kisah pemilik kebun di pertemuan yang akan datang ya. Disambung nanti besok, berarti hari Selasa, yang punya anak-anak dibawa ngaji dan kita akan belajar kembali tentang kisah pemilik kebun insya Allah.